Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mengawali aktivitas kehidupan kita hari ini dimulai dari masjid, dimulai dari tempat di mana kata Allah, kata Rasulullah, tempat yang paling mulia di muka bumi. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju rumah Allah ini bernilai ibadah yang nantinya dimasukkan dalam catatan amal terbaik kita, yang nantinya akan kita bawa menjadi bekal tatkala kita menempuh perjalanan yang panjang menuju darul akhirah. Berselawat tentunya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kita buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Para jemaah, para ikhwan yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, bersyukur kita karena hari ini, pagi ini kita dikumpulkan bersama orang-orang yang hebat. Kenapa dibilang orang hebat? Karena tidak semua orang mampu bangkit di sepertiga malam, bangkit di awal pagi hanya karena untuk menunaikan ibadah fardu subuh. Di antara kita, tatkala kita duduk iktikaf di masjid, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada saudara kita, bahkan tetangga kita, bahkan mungkin saudara kita serumah seatap tinggal sama kita, tak bangkit dan tak mampu bangun. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kuat. Kenapa dibilang orang kuat? Dalam kehidupan sehari-hari barangkali ada di antara kita yang mampu memanggul beban 100 kilo, jangan sawit yang 30, 40, 50 kilo mampu kita pikul. Tapi tatkala subuh kita tak mampu mengangkat selimut kita yang tak lebih dari 5 kilo. Bahkan mengangkat kelopak mata kita yang 0,0 gram saja kita tak mampu. Tapi kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kuat, subhanallah. Dan yang paling penting adalah kita dikumpulkan bersama orang yang paling kaya. Kenapa kaya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, salat fajar, kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Waduh. Kalau hari ini ada orang punya Kijang Innova atau Toyota Alphard, punya kebun sawit 100 hektar, belum ada apa-apanya dibandingkan jamaah yang tadi mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi nanti ditutup dengan 2 rakaat salat sunat Isra. Kata Rasulullah, baginya bagaikan mendapat pahala haji dan umrah. Nanti insya Allah setelah selesai majelis ini nanti, sampai pada waktunya kita akan tutup pertemuan ini dengan melaksanakan salat sunat Isra. Karena kata Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah,
kemudian dia duduk zikrullah, ditutup dengan salat sunat 2 rakaat, salat sunat Isra, baginya pahala haji dan umrah tammah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya pagi hari ini yang menyampaikan tausiah janji dengan saya semalam Ustadz Dr. Andes Ahmad Yani, Ketua MUI Kecamatan Bagan Senembah. Tapi saya pandang kiri kanan tadi, ke depan ke belakang, tak muncul beliau, entah dikarenakan ada halangan. Nah, oleh karena itu tak ada rotan, akar pun jadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat 2016 ada salah seorang ustadz di Kota Pekanbaru bercerita. Beliau mendapatkan pesan singkat dari salah seorang jamaah. Kisah ini barangkali menjadi iktibar pelajaran bagi kita. Kata beliau, saya ditelepon oleh ibu saya di minggu pertama, berdering HP-nya. Di ujung telepon terdengar suara perempuan lirih, "Assalamualaikum nak, apa kabar?" "Baik ibu, sudah hampir 1 bulan engkau tidak pernah datang lagi melihat ibu. Engkau sibuk nak?" Begitulah pertanyaan si ibu di ujung telepon. Sebulan berikutnya jamaah, berdering lagi telepon si anak. "Nak, ibu dapat kabar engkau beli mobil nak. Benar?" Kata anaknya, "Benar." Lalu ibunya berkata, "Syukur, engkau orang yang hebat, mampu membahagiakan istri dan anakmu." Sebulan berikutnya si ibu nelpon lagi. "Nah, apa kabar engkau? Ibu dapat kabar engkau beli rumah baru ya?" "Iya mak. Ternyata engkau mampu mensejahterakan keluarga." 2 bulan si anak belum juga pulang. Bulan yang ketiga si ibu nelpon lagi. "Nah, tadi waktu di pasar, di pajak, ibu ketemu dengan kawan kantormu. Kawan kantormu itu banyak bercerita tentang engkau. Katanya engkau baru beli, mohon maaf, anjing katanya, dari Belanda. Harganya 40 juta. Benar?" "Benar mak." "Anakku," kata si ibu, "dengarkan baik-baik pesan ibumu untuk kali yang terakhir. Demi Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ibumu ini dapat dilahirkan untuk kali yang kedua nak, jika seandainya Allah mentakdirkan ibu dilahirkan untuk kali yang keduanya, demi Allah, ibu tak mau dilahirkan menjadi seorang manusia. Ibu mau dilahirkan sebagai seekor anjing. Agar apa? Agar ibu dapat dekat denganmu, agar ibu dapat makan bersamamu, agar ibu dapat dirawat denganmu, hidup serumah dengan engkau. Demi Allah nak, kalau ibu dilahirkan untuk kali yang kedua, ibu mau dilahirkan jadi seekor anjing, agar ibu dapat dekat denganmu." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini barangkali menginspirasi kita semua. Kita dapat merenungkan sejenak seperti apa dan bagaimana kita dengan kedua orang tua kita hari ini. Pantas kehidupan kita tidak barokah. Kenapa? Karena hubungan kita dengan kedua orang tua kita selalu terputus. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali pernah berkata, sekali saja ibumu, orang tuamu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali saja.
Sekali saja orang tua kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan Allah untuk tidak mengabulkan doa ibu orang tua. Sekali saja. Nah, sekarang berapa kali orang tua kita berdoa untuk kita? Toh ternyata terkadang doa itu tidak terkabulkan. Karena apa? Karena hati kedua orang tua kita itu sering tersakiti dengan tingkah ucapan kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka pintu keberkahan itu, untuk membuka pintu keberkahan itu, cara yang paling mudah adalah dengan membahagiakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Seberapa kuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa rajin kita ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun seandainya kita melukai hati kedua orang tua, jangan pernah berharap ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ridhonya Allah itu terletak amat sangat terletak pada ridho mak bapak kita yang ada di rumah. Ridhonya Allah itu amat terletak tergantung pada ridho emak dan bapak kita yang hari ini tinggal di kampung. Coba kita lihat, kita bayangkan dan kita renung. Satu hari berapa kali kita menghubungi kedua orang tua kita? Kita kadang-kadang sesuai dengan kisah yang diceritakan oleh Ustadz tadi. Kita kadang-kadang seringkali berdekat dengan, lebih dekat pula kadang-kadang kita dengan hewan ternak kita ketimbang dengan oma ayah kita. Kita lebih dekat dengan istri, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita. Dengan sahabat kita saja kalau sehari tidak nelpon kita rindu itu. Aku tidak dengan Ustaz Zipto, Ustaz Fauzi, nak nelpon Ustaz, apa kabar Ustaz? Pagi kadang-kadang nelpon, sore kadang-kadang. Kadang-kadang untuk nelpon ibu bapak kita yang tinggal di kampung saja kita terkadang teramat sulit. Bagaimana pintu keberkahan itu? Bagaimana kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kalau seandainya kita tidak mampu membahagiakan orang tua. Ibu bapak kita yang hari ini ada di rumah atau di kampung itu, dia tidak tahu siapa kita. Dia tidak tahu kita punya mobil apa. Dia tidak tahu kita punya kebun sawit berapa puluh hektar. Tidak mau tahu dia itu. Yang ia tahu kita ini anaknya. Nah, ini tuh. Yang ia tahu ini kita ini anaknya, lahir dari rahimnya, ia besarkan, ia kasih makan, dan oleh karena itu sebesar apapun kita itu di mata ibu bapak kita ini, kita tetaplah anak kecil. Kita, meskipun kita sudah punya cucu, kita sudah punya anak, sudah punya cucu, di mata oma ayah kita, kita ini tetaplah anak kecil. Kalau kita itu, kalau orang kampung saya panggilan, kalau orang kampung itu kan biasa kan ada panggilan timang-timangan itu. Butet, apa kabar engkau nak? Oleh karena itu, kalau kita belum mampu membahagiakan ibu bapak kita, kalau kita belum mampu mensejahterakan oma ayah kita, jangan pernah melukai hatinya. Ini kita kadang-kadang pergi jauh, mohon maaf. Pergi ke jauh sana, tujuannya apa? Ziarah misalnya, ke makam si fulan biasa. Padahal di rumah, di kamar, di pojok belakang rumah kita ada keramat hidup yang di setiap hari doanya teruntuk untuk kita. Pak pergi kemana-mana kita apa? Mencari barokah. Kemana? Ke sana. Ngapain? Cari barokah. Cari barokah. Tapi ternyata keberkahan itu ada di rumah kita. Makanya kata para ulama, orang tua itu bagaikan Quran guru.
dibaca tidak bisa, dibuang dosa. Ada dia. Oleh karena itu, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan orang Allah juga sangat tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama ketahui, kita ini tidak lahir dari perut bumi. Kita tidak lahir dari perut bumi, tapi kita lahir dari rahim ibu. 9 bulan 10 hari kita numpang di perut mama kita itu. 9 bulan 10 hari kita makan, kita minum dari darah yang mengalir di tubuh ibu kita. Di tubuh kita yang kekar hari ini ada darah oma ayah kita. 9 bulan 10 hari kemanapun mama kita pergi, tidak pernah sama sekali ya titip, tidak pernah dia berkeluh kesah, tidak pernah dia bercerita, nak dulu 9 bulan 10 hari aku bawa kemana pergi, nah insyaallah. Tidak pernah dia minta balas tuh, nak dulu berapa sakit aku mengandungkan engkau, berapa sakit aku melahirkan, bertaruh nyawa aku mau melahirkan engkau. Tidak pernah orang tua kita ngomong seperti itu. Terkadang si ibu terganggu tidurnya di tengah malam. Kenapa? Karena kita nangis dia. Bahkan terkadang si ibu kita itu tak kenyang makan. Kenapa? Karena ingin mengenyangkan kita. Tak kenyang makannya karena untuk mengenyangkan anak-anaknya. Bahkan kedua orang tua kita rela berhutang. Kenapa? Karena untuk mencukupi kebutuhan kita. Begitu juga dengan ayah. Tak jarang ayah kita itu mendapat hinaan, mendapat cacian, makian di luar sana. Kenapa? Karena ingin membawa rupiah pulang ke rumah agar anak-anaknya sejahtera hidupnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjemput keberkahan hidup di dunia ini tak lain dan tidak bukan adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada ayah dan bunda kita. Kalau seandainya kedua orang tua kita hari ini masih hidup, beruntung ikhwan kita semua yang hari ini barangkali ayah bundanya masih ada di rumah. Karena apa? Karena pintu keberkahan itu belum ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti pulang, kalau seandainya orang tua ada di rumah, datangi dia. Sebelum kita, kalau seandainya berangkat pulang dari tempat yang jauh, sebelum kita ketemu dengan istri kita, temui oma ayah, temui mama kita dulu. Karena apa? Karena itulah pintu berkah kita. Kalau seandainya orang tua kita ada di kampung, jangan pernah lupa telepon dia. Apa sih kurang ruginya pulsa yang sekian ribu itu hanya untuk menghubungi oma ayah? Kita ini kadang-kadang saya sampaikan tadi, kalau nelpon teman 1 hari 1 jam tahan, tapi kalau nelpon orang tua kita yang ada di kampung, karena terkadang kita enggan. Nah, bagaimana pula kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia? Yang paling penting itu adalah pertama, doakan dia, ziarahi pusaranya. Ini kadang-kadang kita mohon maaf, warisan oma ayah kita tahu. Tuh di sudut sana itu kebun peninggalan bapak saya. Tuh yang di dusun Baktu, tuh yang di Simpang Ompong, tuh yang di sana itu kebun pusaka orang tua. Tapi pusara ama ayahnya setahun sekali aja susah untuk kita ziarahi. Susah sekali untuk ziarahi. Makanya wajar kata para ulama, kenapa hidup kita ini susah. Padahal kita sudah bekerja maksimal. Kita sudah bekerja maksimal pagi, petang, siang, malam, tak pulang-pulang bahkan untuk mencari rezeki. Toh ternyata keberkahan itu tidak kita miliki. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan
doa restu dari kedua orang tua kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tausiah singkat kita pada pagi hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mengabdikan diri kepada kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, dalam surah Bani Israel menyandingkan itu. Kata Allah, jangan sukutui aku kemudian berbakti kepada kedua orang tuamu. Sering Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara berbakti, antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam kelompok anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama ibu bapak kita, bersama anak istri kita dan kaum kerabat kita. Demikian, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu